Oke, masih di Story Mon ID. Jadi di sebelah gua udah ada narasumber yang memang gue juga kenal sih sama dia. Itu Bang Reksa Remona. Ya. Barangkali ada yang mau lo sampein yang lagi lo deketin sekarang. Sejauh ini nggak ada. Oh, nggak ada. Nah, dan apes deh. Kalau masalah asmara apes. Oh. Iya, oke Mon. Jadi di podcast gue itu namanya juga Story Mon ID. Berarti kan lebih ke cerita. Dan yang memang biasa diangkat memang sejauh ini sih yang naik itu yang horornya. Tapi ya balik lagi ke Remon, bercerita di sini arahnya tuh bisa Remon tentuin lah, maksudnya dari awal sampai akhir tuh gitu. Jadi mulai aja Mon. Langsung nih? Iya langsung. Cerita, oke. Sebelum lanjutin cerita nih, perkenalkan nama. Oh iya, bener. Nama Remon Maulana, Instagram, Facebook juga sama lah. Iya. Jadi gini, gue ada beberapa cerita di pengalaman gue waktu kecil dulu lah gitu. Waktu itu umur gue lupa, yang jelas kakek gue masih ada waktu itu. Ini cerita tentang kakek gue sendiri. Ini kehidupan sehari-hari lah ya. Kehidupan sehari-hari di rumah itu, di rumah kakek gue sendiri. Jadi gini, waktu itu dini hari malam kakek gue pulang dari pasar. Waktu itu kan kakek gue jualan di pasar, jualan daging di pasar. Dini hari dia pulang, mandi. Kalau di kampung itu kan namanya apa sih ya, kayak cubluk atau kamar mandi tapi di luar rumah gitu kan. Kayak cubluk gitu. Mandi. Gak lama, selang berapa lama kemudian pulang dengan badan penuh sabun, tanpa selai kain pun yang menutupi badannya. Pulang ke rumah dengan badan ngos-ngosan, cuman sabun doang yang nutupin badannya itu. Sama nenek gue ditanya, ini kenapa katanya. Kalau lo? Enggak, ke kaki gue. Kebetulan gue ada di situ. Kenapa katanya? Pertama, dia dengar ada yang lempar kayak pasir ke pohon. Kerusak. Nggak dihiraukan. Biasa aja, kerusak. Kedua, ketiganya, kaki gue ini diketawain katanya. Ketawain. Oh, habis dari itu langsung dia pulang. Makanya dengar ketawa itu dia langsung pulang katanya. Diantar lah pulang. Diantar lagi sama nenek gua ke situ, bareng gua juga ikut itu waktu itu. Sampai di situ, singkat cerita, beres. Beberapa bulan kemudian, waktu itu kakek gue sempet hilang selama 1 minggu. Beberapa bulan setelah kejadian itu. Nah itu hilang 1 minggu. Entah kemana dan entah bagaimana dia hilang. Dan kemana dia hilang nggak tahu. Seminggu keluarga berusaha cari orang pinter lah segala macam kan.
untuk cari tahu keberadaan kakek gue ini di mana nih gitu kan. Berbagai macam narasumber buat Nyariin kakek lu. nyariin kakek ya gitu, ngaji segala macam. Seminggu kemudian, singkat cerita, seminggu kemudian ada tuh gambaran seperti kayak ini teman kakek gue sendiri, teman kakek gue sendiri. Dia masuk kamar di salah satu rumah gue kan ada kamar, masuk nggak tahu ngapain, habis itu keluar lagi, dia ngobrol katanya, coba malam ini juga cari ke tempat yang suka dia mandi kalau di malam hari katanya. Di situ ada pohon kelapa yang pohon kelapa yang bekas yang ke sembar petir itu. Sembar petir, pohon kelapa mati. Ya pohon kelapa mati yang atasnya tuh udah nggak ada apa-apanya. Iya. Coba jemput ke situ. Katanya dia udah ada di situ katanya. Penasaran dong kita sebagai keluarga. Ya udah cabut ke sana kan. Akhirnya ngejemput siapa tuh? Kita keluarga semua keluarga, sama semualah keluarga ada berapa gitu. Ternyata bener. Kakek itu lagi lututnya diginiin sambil senderan ke Si pohon pohon kelapa itu gini. Waktu disamperin kakek gue tuh kayak yang linglung, ditanya ini nggak nyambung, pandangan kosong kayak gimana gitu kan. Ini gimana nih, dibawa dulu pulang, dikasih minum segala macam. Tapi memang maksudnya sudah pas memang ada di situ gitu, ada. Emang ada di situ lagi senderan ke pohon kelapa itu. Sebenarnya percaya nggak percaya juga sih masalah kayak gitu ya. Lagi senderan, ditanya gini gitu, dia linglung, yaudah dibawa dulu pulang ke rumah. Sampai dari rumah ya mungkin sama temennya itu dikasih ini minuman apa gitu, doa lah gitu. Lambat laun sambil didoain sampai dibacain, dirawat juga lah. Dia mau ngomong. Ketika ditanya sama temennya itu yang ya mungkin agak bisa lah gitu, selama ini habis dari mana katanya. 1 minggu ini. Nah, 1 minggu ini habis dari mana? Lah, emang udah selama itu ya katanya. Aku baru beberapa hari kok katanya, udah beberapa hari kok. Lagian nggak lama dia langsung pulang lagi katanya, ada yang jemput lagi. Di sini udah 1 minggu loh katanya. Emang dibawa kemana aja sih katanya. Waktu itu dia jawab gini sambil dia kayak lesu gitu kan. Gitu. Saya ini dijemput sama 2 dayang cantik katanya, dia bilang. 2 dayang pakai kemendoang segini katanya. Habis mandi di situ dijemput, merinding gila. Dijemput sama 2 dayang yang pakai kemendoang. Yuk ikut. Ya kakek gue ngikut aja katanya. Masuk, terus dia ngikut, terus masuk dibawa ke gerbang yang sangat gede banget gerbangnya, yang kayak istana gitulah katanya. Di situ gue disuguhin katanya makan enak banget, segala macam enak banget Cina. Dan gitu. Terus katanya nggak selang begitu lama katanya sama si bukan ini ratu kemungkinan ratu ya mungkin sama si ratunya itu gue disuruh pulang. Kenapa disuruh pulang? Karena memang ada yang manggil yang nyuruh gue itu pulang katanya. Ya terus Cina. Abis sebelum dia pulang dia dibahanin ini dikasih daun tiga helai daun kering, daun yang udah mati, daun kering, 3 helai daun kering dia sakuin, jalanlah pulang. Nggak selang berapa lama buyar, hilang, nggak ada apa-apa katanya. Nggak ada, maksudnya nggak inget apa-apa lagi. Tahu-tahu ya udah di pohon kelapa itu katanya. Pohon kelapa itu berapa lama? Badan saya aja masih basah katanya. Badan saya aja masih basah. Dibawa ke situ tuh rambut tuh masih basah katanya.
nggak lama, cuman makan doang, ngobrol dikit, dikasih daun-daun itu 3 helai daun. Wah, dia langsung pulang lagi. Nggak lama kok katanya. Tapi di Dunia keluarga di keluarga kita kehilangan tuh udah 1 minggu gitu kan. Nggak apa ya, nggak lama dari situ ya. Setelah kakek lu pokoknya udah ada lah gitu. Ada, udah pulang. Apa ya, tapi ini bukan cut ya, cerita kakek gue mungkin sampai di situ ya, mungkin nggak ada lagi nih. Ada lagi gue cerita. Ntar dulu Mon, yang kakek lu tadi maksudnya itu kan memang nyeritain apa, dia tuh lah dibawa lah sama dayang tersebut. Iya. Terus kata dia hanya beberapa waktu, cuma kan di dunia nyata itu kan sampai 7 hari. 7 hari. Dan yang diceritain itu katanya dibawa dayang, terus suruh balik lagi. Nah, yang bikin gue penasaran tuh yang 3 helai daun tersebut itu wujudnya tuh nyata Oh apa iya enggak benar. gitu? Enggak. Belum gue ceritain ya. Ya. Dia nyeritain kayak gitu. Dia juga sambil ngeraba. Emang udah nggak ada, Bang. Udah nggak ada. Udah nggak ada. Entah itu yang dikasih si Ratu. Si Ratu itu nggak tahu apa katanya. 3 helai daun udah nggak ada. Di saku, berarti udah ini ya nggak wajar lah ya. Nggak wajar. Mungkin ya belum haknya beliau mungkin. Dan memang setelah kejadian itu kakek lu maksudnya ada hal yang aneh kah atau gimana gitu? Alhamdulillah nggak ada. Nggak ada. Tapi beberapa tahun kemudian, selang berapa tahun gitu, 1 atau 2 tahun, sakit-sakitan terus sih. Sakit-sakitan terus ya, mungkin ya faktor usia juga ya. Sakit-sakitan terus sih udah. Dan sekarang pun kan beliau udah almarhum lah gitu kan. Tapi memang unik juga sih, maksudnya pas dia ngilang selama 1 minggu, terus datang kakek lu kan, datang apa teman kakek lu itu, pokoknya kakek lu cari ada di situ gitu. Iya. Iya. Awalnya gitu. Awalnya si teman kakek gue itu masuk ke kamar, nggak tahu dia ngapain, gue juga nggak tahu. Pas keluar, yuk katanya, jemput aja di situ katanya. Dia udah ada di situ. Mungkin ada interaksi beliau sama. Iya. Tapi di satu sisi setelah kakek lu nyeritain kejadian hal aneh tersebut nggak wajar kan ya? Maksudnya yang lebih spesifiknya tuh kayak misalkan itu tuh kakek lu nyeritain yang lebih spesifiknya kayak misalkan kerajaan apa atau ratu apa, dia nggak nyebutin? Enggak. Oh, enggak. Yang jelas gini, dia nyeritainnya kayak gitu. Gue dibawa ke salah satu tempat, udah kayak istana, gerbongnya gede, wah megah banget. Udah gitu, dikasih makan segala macam, pokoknya dijamu lah gitu, dijamu. Nggak lama selang kemudian ya disuruh pulang, katanya udah ada yang nyuruh pulang dan udah ada yang jemput juga katanya gitu. Ya udah pulang lah gitu, alhamdulillah gitu. Iya. Ya mungkin karena memang didoain terus, dibantuin terus sama keluarga. Pasti. Kan? Ya karena doa juga lah ya, gitu iya, ya. Kakek lu bisa balik lagi lah ya. Jadi buat lu sendiri Mon, mungkin apa sih namanya, masih ada yang mau lu ceritain lagi nggak? Ada perihal sih. kakek lu. Untuk kakek stop kayaknya udah. Yang gua tahu sih gitu. Itu berarti kejadian yang di luar nalar kita lah ya? Iya, di luar nalar kita, dan percaya nggak percaya sih, kayak gitu. Tapi satu nih, gua punya pengalaman pribadi juga. Yang namanya anak muda hidup di kampung, betul. Punya aktivitas yang mungkin nggak bakalan ditemuin di kota ya, kayak ngurek, mancing belut tengah malam ya kan gitu kan. Gua ada satu cerita, waktu itu gua mancing belut yang ngobor kali ya. Ngobor ya. Ya ngobor ya. Gini sih. Sebenarnya gue nggak terlalu percaya banget. Sekarang kan banyak orang yang ngomong, awas lo di situ ada jurig atau apa gitu segala macam. Gue nggak percaya itu semua, karena memang dengan gue pribadi nih, dengan kasat mata gue sendiri nggak pernah tuh ngeliat jurig seperti apa. Jurig tuh apa sih, nggak tahu.
bentuknya tuh kayak gimana, gue nggak tahu. Selama ini yang lo lihat nih hanya ada di film-film Nah, sama TV-TV itu lah ya. bukannya bermaksud buat takabur ya, tapi jujur gue nggak percaya juri gitu apa sih, gue nggak tahu. Tapi kalau yang namanya yang goib, gue percaya karena memang malaikat Tuhan kita juga kan goib. Karena memang kita harus diharuskan percaya sama goib. Kalau yang goib gue percaya, tapi kalau juri segala macam itu apa sih gitu kan, setan segala macam. Kalau setan sih mungkin ada ya, buat yang kita kan. Nah, ada cerita nih, lanjut. Gue punya satu pengalaman, karena memang mungkin karena gue nggak terlalu percaya yang begituan ya, juri kayak gitu-gitulah. Waktu itu gue bertiga sama teman ngobor gitu ya, mancing belut sekitar malam sih, udah malam, sekitar jam 11 sampai jam 1 malam di sekitaran rumah, udah keliling-keliling udah 1 jam lebih. Ada satu space kolam yang menurut gua ini hasil tangkapan gua tuh bakal banyak nih di sini gitu kan. Bakal banyak nih di sini. Tapi kolamnya itu berada di kawasan yang mungkin bisa dibilang di tempat gua tuh sangat ya agak kampung itu bilang agak angker lah gitu kan katanya. Itu dulu Mas, gua potong dulu. Maksudnya kolam apa memang sawah? Kolam. Empang. Iya, empang biasa gitu. Tapi posisinya tuh dekat sama perkampungan dan perkampungan agak jauh, perkampungan dekat sama apa sih, rumah masa depan itu, kuburan lah. Kuburan gitu kan, dekat sama kuburan. Dan itu emang warga sekitar kampung gua tuh emang mempercayai ya agak di situ tuh angker lah gitu. Agak angker lah gitu. Dinamainya juga makam perawan, karena memang yang pertama kali ngisi si tempat tersebut dijadiin makam tuh emang salah satu perawan gitu kan, makam perawan katanya. Ya udah, gua datanglah ke situ. Ketika itu kan gua doang yang sendiri nih yang memang agak bukan ahli sih, bisa lah buat mancing gitu, belut gitu kan. Temen gua yang berdua ngikutin aja di belakang sambil nyanterin gitu kan. Lagi asik nyari, keluar tuh emang kelihatan tuh si belutnya tuh kelihatan. Ketika sebelum mau dikasih umpan, ada yang ya itu kayak kakek tadi gue tuh ngelempar pasir, kedengeran seresek dan nyemplungnya itu kedengeran. Yang namanya hewan kena gertakan juga kan dia lari. Iya pasti lari. Nah, mau dimasukin umpan, dia keburu lari. Yang namanya gue nih udah lihat kan, gedek banget nih lihat. Brengsek nih, gue salahin temen gue di belakang. Sampai gue maki-maki tuh bocah. Wah brengsek lu, ini udah ketahuan nih belutnya gede banget nih. Lu kenapa lempar-lempar? Si temen gue itu emang dia nggak ngerasa ngelempar kan, nggak ngerasa ngelempar. Ini apaan? Dia bilang, gue nggak ngapa-ngapain katanya, gue biasa jalan gitu kan. Tapi barusan nih ada yang lempar pasir nih ke depan muka gua nih, sampai belut yang mau di ini tuh hilang, gua bilang gitu kan. Tapi gua jujur nggak ngerasa katanya. Lagi asik debat gitu kan, gua mau masukin lagi. Bener di pohon apa sih, kapas itu, kan ada pohon kapas di situ. Ada pohon kapas, serempet yang kayak gesekan apa pohon lah gitu kan. Emang ada ketawaan ya mungkin gitu. Ketika ketawa itu kedenger sama gua, nggak selang lama gua balik badan, liatin si pohon itu, gua balik ketawain. Gua lebih gede suaranya gitu kan, sambil dilempar. Wah, lempar brak. Gak lama udah beres. Hilang itu si suara itu, gua lanjutin deh. Pulang langsung gitu kan. Iya, tapi maksudnya yang ngetawain lu itu maksudnya wujudnya kayak apa gitu? Wujudnya nggak kelihatan. Yang kealamin waktu itu cuman kedenger suara gimana sih pohon di srek gitu kan.
Udah, nggak selang lama sekian detik langsung ada ketawaan itu. Ya gue balik badan, ambil batu, lemparin sambil ketawa balik, wah gitu kan. Dia ketawanya cekikikan. Ya cekikikan, biasa cekikikan. Dikira gue mau takut, lempar aja udah sambil ketawa-ketawa juga. Teman gue emang udah panik juga kan. Tapi ngelihat gue kayak gitu, mereka juga jadi ikut ketawa kan. Ya wah, gitu ketawa bareng-bareng lah. Sempet ya mungkin emang apa? Di kampung gue itu emang apa? Terkenalnya agak angker. Tapi gue berani-beraniin ke situ ya mungkin waktu itu emang ada ser-seran apa dari pundak tuh emang ada rasa takut, bukan takut sih, maksudnya ada merinding bulu kuduk lah gitu kan, merinding. Tapi gue lawan itu ketakutan merinding itu gue lawan. Gue lebih mulia dari lu ya kan, gue lempar hampir ketawa lagi. Temen gue udah panik emang, tapi ngeliat gue kayak gitu ya mereka ikut ketawa. Nggak lama udah, daripada yang terjadi lagi yang aneh-aneh, udah cabut dah gitu kan. Ya udah cabut dah gitu. Sakti juga berarti lo bisa karena, apa sih namanya, ngelawan hal tersebut gitu. Dengan kondisi yang memang ya kalau gue pribadi ya maksudnya dengan kondisi kayak gitu kan, lokasi apa lagi genting-gentingnya, gue pasti langsung cabut gitu kalau gue. Tapi ada salah satu teman gue juga di apa salah satu wadah gitu, komunitas dan di base campnya juga. Dia udah mempercayai gue sebagai tukang ngalabelut lah gitu, ngurek gitu kan. Nah, gue udah percayalah sama lu katanya. Kalau masalah tempat-tempat kayak gini, gue sering kok sampai tetangga kampung. Beberapa yang penting masih daerah Sukabumi. Tempatnya gua tahu, gua datengin walaupun cuma sendiri gitu kan. Sampai si temen gua yang di satu komunitas itu bilang, ini orang berani banget sih katanya. Tapi bukannya gua mau berani-beraniin ya. Bukan nantangin gitu kan. Cuman ya walaupun bener-bener ada si juri gitu kan, gua lebih mulia lah daripada dia kan. Sampai bilang gini, lu emang berani lah katanya, lu emang berani. Waktu itu gue di tetangga kampung sama ngobrol juga di situ di kampung itu sama lagi kayak gini. Apa sih nama tempatnya? Oh lupa. Emang terkenalnya kayak gitu juga, katanya lebih juga dari situ. Pas pulang ngobor itu kan, mancing belut itu, gue bawa banyak nih ke base camp tuh, bawa banyak. Nih, lu serius Mon sendirian katanya? Ya, gue sendirian kan. Ini alat pancingnya, ini hasilnya, ini baterainya. Ya lu tinggal masak-masak aja gitu kan, bareng-bareng gitu. Lu kemana aja? Oh, belakang. Gue bilang, belakang mana sih? Itu di situ kan ada kuburan juga tuh di situ. Gue bilang, lu berani ke sana katanya? Ya emang kenapa? Gue bilang gitu, nggak ada apa-apa kok, gue masih sehat-sehat aja. Orang sini kalau selepas maghrib itu nggak berani ke sana. Lu jam 11 malam di sana yang ngambilin belut, lu berani sendiri. Awalnya karena memang gue nggak tahu kan, ya udah gue masuk aja ke situ. Loh, bukan sakti sih dibilangnya. Oh lu emang gila nih orang. Gokil lah ya. Ya gokil gitu. Tapi menarik sih Mon, maksudnya dari cerita lu. Ya gue nyimak di sini juga bukan dalam artian lu nantang ke arah tersebut ya, enggak ya. Bukan. Enggak ya. Jadi takutnya teman-teman salah paham gitu. Wah, ini orang belagu banget gitu kan. Iya, gitu. Maksudnya gue juga percaya hal gaib itu emang ada. Dan karena memang ya Tuhan kita juga gaib, karena terus ngapain juga harus takut, karena memang kita lebih mulia daripada mereka kan. Terus nggak ada tuh sampai dari pertama gue lahir nih ke dunia sampai segede ini nggak pernah tuh denger orang mati ditelan jurik, nggak ada. Gue belum pernah dengar. Ditelan setan. Iya. Nggak pernah dengar, karena memang nggak bakalan ada deh kayaknya. Orang meninggal karena lihat sesuatu, karena lihat atau
setan segala macam lah. Itu bukan karena setan itu karena memang tingkah pola dia sendiri. Betul. Karena memang dia terlalu takut, terus dia lari terbirit-birit atau gimana, terus dia jatuh atau gimana segala macam. Dia mungkin bisa jadi dia meninggal karena memang Ya karena memang udah takdirnya. salah satu itu emang ya. takdirnya harus kayak gitu. Dan mungkin kalau emang dia jalaninnya santai, nggak harus bener-bener takut gitu kan, nggak mungkin lah. Iya, Jadi itu sih. Itu aja Mon ya. Oke. Jadi ini kita ngobrol udah berapa lama? Ada kali Ya 30 menit lah. 30 menit lah ya. 30 menitan. Berarti untuk saat ini ada lagi nggak yang mau ceritain? Ada, tapi gue nggak mau ceritain ini, nggak apa-apa nih. Nama orang atau partner gue ketika bener nih, ada satu, bukan pengalaman sih ya. Kalau pengalaman mungkin abang ini yang lebih high lah dalam pengalaman naik gunung ya kan. Iya betul, cuma kan karena berhubung gue di sini hostnya gitu kan. Abang lebih berpengalaman dalam segi pergunungan lah gitu. Tapi bukan pengalaman sih ya, cerita gitu kan. Cerita ini nggak panjang sih, pendek, singkat juga. Tapi itu emang gue alamin. Ceritanya waktu itu gue naik gunung dekat-dekat sini, ya, gunung sini. Naik berempat, salah satunya gue berempat sama gue ini. Naik hari Jumat, abis Jumatan gue naik dari jalur Putri sana. Ya biasalah, pendakian biasa naik, oke biasa. 1 malam, 2 malam ya kan gitu. Dan di hari ketiga waktunya gue cabut balik turun, gue pakai jalur ini, jalur Salabintana, karena memang jalur ini deket lah buat kita. Gunung Gede berarti kan? Gunung Gede, buat kita pulang ke rumah. Buat kita pulang ke rumah lebih dekat lah gitu. Waktu itu gue perjalanan start dari alun-alun itu sore lah. Sore selepas asar itu lebih sekitar jam 5-an atau berapa gitu. Karena memang jam 9 malam itu gue masih di dalam hutan. Lagi asik jalan. Ada namanya tempat peristirahatan di jalur Salabintana itu apa sih? Cadas Geber. Waktu itu gue beristirahat di situ sama 4 orang sahabat gue di situ sambil rokok segala macam. Nggak lama, yuk takut kemalaman, kita lanjut perjalanan balik gitu kan. Jadi gue cabut. Udah berapa jauh gitu, sekitar sekiloan kalau nggak salah. Sekiloan lah, atau enggak, 500 meter lah gitu kan. Gue ingat, gue kan bawa tas selempang gitu. Isinya tuh handphone, dompet, simaksi segala macam di situ semua. Udah jalan berapa lama, gue mau ngeraba handphone, kok nggak ada gitu kan. Nih tas gue kemana ini gitu. Stop, berhenti tuh semua tuh, karena memang posisi itu gue paling belakang. Ada apa nih? Stop. Gue nyari dulu tas di mana. Oh nggak ada, kayaknya ketinggalan di situ. Di mana? Di yang tempat beristirahat ya kan gitu. Oke lah gitu. Ada yang mau nemenin gue balik? Ya udah gue jalan, kata teman gue tuh. Ya gue balik lah, lari tuh, set, nyampe, emang masih ada. Waktu itu ada yang naik juga ya, lewat situ, tapi mungkin nggak kelihatan atau nggak apa, barang gue masih ada di situ. Ya gue ambil. Yuk jalan, yuk lu duluan, gue bilang, lu duluan, mau jalan nih, gue jalan. Tengok kanan kiri gitu kan. Salah satu belokan apa gitu ya, di belokan Di Salabintana. Gua nunduk, nggak tahu kenapa nih pengen belok nengok ke sebelah kiri lah, sebelah kanan gua gini.
tengah malam, gua aneh juga nih. Tengah malam ada kakek-kakek dari ujung, nih kayak apa ya? Aduh, kecil lah orangnya, kecil. Tapi udah kakek-kakek. Udah kakek-kakek. Si jenggotnya tuh apa? Panjang banget, panjang dari ujung rambut nih sampai ujung kaki sini, dia putih semua. Gua nengok, dia nengok ini. Waduh. Nggak diherokan tuh. Gua langsung aja cabut lagi. Tengok lagi udah nggak ada. Yaudah cabut, ketemu temen-temen lagi. Yuk, sekarang nggak usah belok kiri kanan, udah cabut deh, gitu kan. Jalan aja lurus lah. Jalan aja lurus ya. Yaudah sampai deh ke bawah, pulang ke rumah. Tapi memang yang di si kakek tersebut tuh nggak nyampein pesan sesuatu. Enggak, dia nengok doang. Aneh juga nih kakek-kakek tengah malam ya kan. Ya udahlah, tinggalin dah gitu kan. Iya. Tinggalin dah. Ngapain juga kan di rekan lah. Tapi lo di situ nggak ngerasa ada rasa takut, Man? Kalau sendiri mungkin takut, karena memang ada teman gue di situ sambil jalan juga. Tapi teman lo ngeliat juga? Enggak, dia di depan. Dia di depan gue di belakang. Cuma nengok gini doang, tanggal gue udah nggak ada. Ya udahlah. Oh gitu. Iya. Cabut lah, pulang ayo. Nyampe, lu sekarang nggak usah tengok kanan kiri. Gue bilang, cabut. Yang penting gue nyampe pos sekarang, cabut lah. Ya udah. Tapi teman gue mungkin ada yang ngeh gitu ya. Sampai di bawah di posnya. Lu tadi abis pulang ngambil tas, lu lihat apaan? Kagak, gue nggak lihat apa-apaan. Yuk balik. Telepon jemputan, bilang gitu kan. Ya udahlah, cabut lah pulang. Nggak pernah cerita juga ke dia, ke siapa-siapa gitu. Gue pernah cerita di salah satu ya gini. Dan kedua di podcast ini nih. Oh iya. Berarti mungkin teman-teman lu yang apa namanya yang nonton mungkin nggak tahu mereka ya. Nggak tahu. Iya. Nggak tahu. Baru tahu kayaknya dia. Kalau emang mereka nonton di sini dia baru tahu kayaknya. Iya. Baru tahu nih kayaknya. Menarik sih, Mon, dari mulai kakek lu. Terus sampai lu ngurek tadi. Nyari belut ngobor itu. Iya. Terus sekarang tadi yang baru diceritain naik gunung. Iya, walaupun ceritanya singkat ya. Pulang doang sih. Iya, tapi di situ memang ada lah maksudnya kejadian-kejadian yang memang di luar nalar kita ya, Mon. Gitu. Jadi dari konten malam ini ada yang mau ceritain lagi apa memang mau kita tutup? Cukup lah kayaknya. Cukup ya? Oh iya. Tapi memang cerita jalur-jalur mungkin pernah sering kali ya ke gunung ini. Ke Gede? Iya. Sering. Sering sih enggak, maksudnya pernah. Iya. Dengar dari orang luar nih, Bang, dari orang luar. Kalau udah laluin jalur Salabintana ini, naik turun lewat sini. Tapi orang luar Sukabumi nih, entah itu Bandung atau Bogor, Depok segala macam lah. Mereka punya julukan yang udah ngelaluin jalur ini, naik turun lewat sini. Tapi mereka yang juluki sendiri buat yang udah bisa ngelewat ini, katanya Dengkul Dewa. Emang itu bener apa gimana ini? Dengkul Dewa bisa ngelewatin jalur ini katanya. Karena memang jalur ini selain ekstrim, seram segala macem katanya, juga ya gitulah. Kalau gue pribadi terus terang jujur, Mon ya. Gue kalau naik Gede memang sering. Cuma kalau untuk nyoba jalur Salabintana gue belum pernah gue. Jalur favorit gue tuh pokoknya Putri Cibodas. Kalau gue Cibodas Putri. Gitu. Memang di Gede ada beberapa jalur banyak, kayak contohnya yang sebutin tadi Salabintana. Terus katanya yang lebih ekstrim lagi juga ada Galudra namanya. Itu perjalanannya memang memakan waktu yang sangat lama gitu, Pon. Emang ada kan, tapi gue belum pernah ngelewatin itu sih, jalur itu. Iya. Jadi yang lo tanyain ke gue tuh jadi balik nanya, lo yang nanya ke gue ya? Iya, maksudnya nanya gitu. Apa benar orang-orang dari luaran Sukabumi saking hebatnya yang udah melalui jalur itu sampai ngasih mereka punya julukan yang udah ngelaluin itu Dengkul Dewa gitu. Dengkul Dewa. Apakah
se-ekstrim itukah jalur ini Atau gimana? sesakti itukah? Sesakti itukah? Atau jalur serem ini? gitu Iya kan? kan. Jalur pendakian juga sama Iya, aja kan iya. kayak gitu. Iya, buat teman-teman julukan tadi itu bisa tulis di kolom komentar tuh. Mungkin teman-teman ada yang tahu gitu, dijabarin aja nggak apa-apa di kolom komentar. Sip. Jadi buat sesi malam ini cukup sekian dari Bang Raymond. Raymond apa namanya? Maulana. Oh, Raymond Maulana. Jadi pokoknya terima kasih buat Bang Raymond. Oke, siap. Iya, dan buat teman-teman semua tetap stay tune di channel Store Raymond ID. Gua Adi Lewe. Wah, Raymond Maulana. Kita akhir sampai di sini.